tidak pernah menjadi komoditas ekspor. Rokok Kota Mojokerto. Justru 2020 mereka ekspor. Ini penting kalau nggak kan harus ditegaskan bayar apa kagak kan gitu kan. Lo kan Mojokerto sudah berubah total, bagus, asri. Ya sudah Bu, maju aja menang mutlak Ibu pasti. Insya Allah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Ini saya berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kebetulan di Kota Padang ini menjadi tuan rumah dari Rakernas ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Dan di antara peserta Rakernas APEKSI ini ada seorang perempuan yang luar biasa. Beliau diberi amanah sebagai Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur. Beliau bernama Hajah Ika Puspitasari atau akrab dipanggil Neng Ita. Karena orang Jawa Timur kalau perempuan biasa dipanggil Neng. Dan kita akan ngobrol dengan Neng Ita ini seputar tentu Kota Mojokerto, lalu kemudian kebangkitan UKM di Mojokerto, terutama nanti yang UKM-nya itu berorientasi ekspor. Saya sapa dulu lah. Kalau saya ngomong sendiri nanti saya yang jadi narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Feby. Luar biasa. Ibu datang ke Kota Padang, tentu kita ingin ngobrol juga terkait dengan APEKSI nanti di belakang Bu. Ya. Neng, bisa cerita Bu Wali, apa yang telah ada di Mojokerto ini yang UKM yang sekarang itu sudah berorientasi ekspor? Bisa cerita Ibu? Ya. Silakan. Kota Mojokerto itu kan sudah terkenal pertama sebagai kota onde-onde. Ah, betul, betul. Itu ikonik banget. Itu sampai ke sini loh, Bu. Iya. Onde, onde, lalari sanjo, itu lagunya. Kemudian yang kedua yang tidak lepas dari Kota Mojokerto adalah alas kaki, sepatu dan sandal. Sepatu dan sandal, Bu ya. Jadi di rumah-rumah atau industri rumahan itu banyak sekali yang memproduksi sepatu dan sandal atau alas kaki. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sambil melakukan pekerjaan di rumah tidak perlu keluar rumah, bisa ngambil pekerjaan kemudian dikerjakan di rumah di sela-sela waktu setelah mengerjakan urusan kerumah tanggaan pastinya. Nah, ini terjadi hampir di setiap kampung yang ada di Kota Mojokerto. Kemudian industri alas kaki rumahan ini sudah menjadi komoditas ekspor, terutama bagi satu brand tertentu. Itu mulai dari tahun 1995. Oh, jadi sudah lama dia ya? Puluhan tahun sudah. Dia kemana, Bu Wali? Nah, ini ada beberapa pangsa pasar. Ya. Kalau untuk sneaker, jadi sepatu sekolah olahraga itu ke beberapa pasar Asia. Di antaranya mana itu, Bu? Ya, ada Malaysia, ada Vietnam ya. Kemudian kalau yang sandal terutama sandal laki-laki yang modelnya sederhana, kayak model kulit tapi sintetis, itu beberapa di Amerika Latin. Oh gitu ya, Bu? Ya. Jadi negara sana dengan size yang gede-gede banget itu. Nah, ini sudah lama. Kemudian kami mencoba di saat pandemi terjadi bagaimana ekspor ini tetap bisa menggeliat. Tapi yang pasti memang di tahun pertama 2020 itu benar-benar setahun tutup total nggak ada. Kalau untuk termasuk alas kaki, industri alas kaki itu tadi ya. Alas kaki. Tapi ini ada tapinya Pak Feby. Alas kaki tutup total di masa pandemi, tapi justru saya mendapatkan berkah di saat terjadi musibah. Apa itu? Rokok. Oke. Jadi di Kota Mojokerto ini ada 3 pabrik rokok yang usianya sudah bahkan lebih tua daripada usia saya. Nah, ini di saat pandemi ternyata mereka kreatif. Pangsa pasar Asia, ada beberapa negara Asia termasuk Jepang. Nah, ini justru mereka tidak produksi rokok di saat pandemi, memilih ekspor. Salah satunya dari Kota Mojokerto. Itu rutin saya setiap bulan memberangkatkan 1 kontainer.
4 negara di Asia termasuk salah satunya Jepang. Jadi di satu sisi ekspor alas kaki sama sekali tidak berjalan. Jadi tiarap tapi rokoknya naik. Kemudian rokok yang tidak pernah menjadi komoditas ekspor. Rokok Kota Mojokerto. Justru 2020 mereka ekspor. Ada permintaan dari pasar Asia. Unik ya ini. Nah, ini jadi mensubstitusi. Di satu sisi tidak ada ekspor alas kaki, tapi kemudian komoditas lain masuk sebagai komoditas ekspor dari Kota Mojokerto. Ini mensubstitusi sehingga setiap tahun pandemi dan non pandemi Kota Mojokerto selalu ada ekspor. Ya, Bu. Tentu terkait dengan ekspor produk UKM ini ada kendala ya mesti. Ada crucial point-nya. Yang Ibu lihat crucial point-nya apa? Apakah standar kualitasnya atau kontinuitasnya atau apa ini, Bu? Nah, gini, saya cerita alas kaki. Tadi saya sebut ada satu brand. Ini yang memang sudah dari 1995 sampai sekarang. Continuous itu. Karena ini sudah dikelola secara profesional. Namun tentu kami pemerintah kota mendorong. Jangan hanya brand itu, tapi coba UKM-UKM yang lain yang banyak dikerjakan di rumah-rumah ini juga bisa jadi komoditas ekspor. Kendalanya yang ada di lapangan adalah untuk UKM-UKM baru ini mereka tidak mau menanggung resiko seperti halnya UKM yang sudah sustainable, yang sudah saya bilang dari 19 mau menanggung risikonya. Tidak mau menanggung risikonya itu begini. Jadi untuk pengiriman ke sana, mereka lebih menggunakan ada tenaga perantara di sini. Sehingga di dalam dokumen pengiriman ekspor tidak menyebut komoditas dari Kota Mojokerto. Itu yang terjadi. Karena shipping point-nya pakai menggunakan jasa perantara ini tadi, yang notabene menyebutnya tidak menyebut Kota Mojokerto. Ya itu persis di ekspor kopi juga begitu. Nah, kalau dia diberangkatkan dari Aceh ke Medan, ya brandnya yang dari Medan. Nah itu dia. Betul. Ini terjadi di proses pengembangan yang kami dorong. Kemudian kami edukasi terus beberapa UMKM ini ada 2-3 UMKM yang memang sudah lumayan omsetnya besar dan mampu untuk mengirimkan itu meskipun selama ini menggunakan jasa perantara. Kami datangkan KPP Sidoarjo untuk langsung datang, mendampingi, turun langsung, kemudian bagaimana supaya di dalam dokumen ekspor ini memang tercantum ini dari UMKM Kota Mojokerto sehingga komoditasnya adalah komoditas asal Kota Mojokerto. Nah, ini kendala yang saat ini belum semua UMKM mau menanggung resiko itu. Gitu. Mereka pilih sederhananya, nggak mau repot istilahnya gitu. Bu, satu di antara cara memarketing produk UKM itu adalah lewat marketplace atau lewat kasarnya lewat dunia maya lah. Betul. Ini kan harus diciptakan ekosistem digital nih namanya, ya kan? Dan UKM kalau yang tahun 1995 tadi pasti sudah kenal soal ekosistem digital. Tapi UKM baru kan belum, Bu. Ya kasarnya gagap lah. Gitu. Jadi bagaimana nih pemerintah kota dan Ibu sendiri membantu mereka supaya melek digital, karena pemasaran kan juga bisa dilakukan digital, dikirim lewat digital kan, Bu? Betul. Ya gimana ini, Bu? Bisa cerita nggak, Bu? Jadi kami secara masif sudah melakukan pelatihan, termasuk salah satunya adalah pelatihan di dalam digital marketing, digital branding, digital marketing, ya betul. Digital branding, jadi bagaimana memfoto produk supaya menarik. Ini juga kami berikan pelatihan. Kan, supaya menarik ya, membuat caption sehingga orang ketika membuka toko daringnya si UMKM ini langsung tertarik. Apa ini? Nah, ini kan harus digital brandingnya ini kan juga harus bagus. Nah, kemudian ini kami lakukan secara masif bagi UMKM yang selama ini mendapatkan program 4P. Apa itu? Pelatihan, pendampingan usaha, permodalan, dan juga pembentukan koperasi. Jadi kami punya skema 4P di Kota Mojokerto yang sasarannya sudah hampir 10.000 di dalam 3 tahun ini. Dan sudah ada 1.900, hampir 2.000 yang sudah lolos inkubasi wirausaha ini. Ini juga pelatihan pendampingan tadi tidak hanya sekedar melatih bagaimana mereka membuat produk mereka agar lebih kualitasnya lebih bagus dan terjaga, tetapi bagaimana membuat
kemasan, membuat branding, kemudian tadi digital marketing, jadi bagaimana membuat toko daring, bagaimana membuat foto produk yang menarik dengan caption yang menarik pula, sehingga ketika dipasang di toko daring mereka orang akan tertarik. Ini semua kami berikan pelatihan secara masif kepada seluruh UMKM. Bayar nggak ini, Bu? Gratis. Oh, gratis dong. Ya. Ini penting, kalau nggak kan harus ditegaskan bayar apa kagak kan gitu kan? Karena kan fasilitas dari pemerintah untuk UMKM Kota Mojokerto. Nah, selain itu kami juga menyediakan spot-spot WiFi gratis yang jumlahnya setiap tahun ini kami naikkan. Jadi kalau tahun 2022 ini sudah 200 lebih titik. Maksudnya supaya UKM juga bisa memanfaatkan WiFi gratis itu dia. Upload gitu ya. Jadi nggak ada lagi kendala paketannya habis. Gitu. Nggak ada ya, karena sudah ada WiFi gratis. Gitu. Karena kalau di setiap balai RW, ruang publik tersedia itu ketika UMKM kehabisan paket data, nah tinggal aja datang ke situ dekat. Nah, gitu. Bu, itu pemerintah kota saya dengar juga bikin showroom juga ya untuk produk UKM. Iya. Ya, supaya mereka bisa pamer lah. Ini namanya aja showroom kan ya. Untuk gratis juga itu. Gratis juga ya, Bu. Ya. Semuanya gratis, WiFi-nya gratis, di dalam mall lagi. Di dalam mall lagi. Nah. Bu, selama Ibu mendapatkan amanah sebagai wali kota di Mojokerto sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, betul. Sudah hampir 4 tahun ini, yang tidak bisa Ibu lupakan apa? Selama 4 tahun memimpin kota Mojokerto itu yang wow gitu menurut Ibu sendiri apa? Saya kira Pak Febi, setiap hal itu bagi saya sesuatu yang menarik dan selalu terkenang. Apapun itu yang berhubungan dengan masyarakat, apalagi amanah ini kan sebagai kepala daerah itu sangat kompleks ya. Jadi dari urusan A sampai Z kita urusi semuanya. Dari urusan bangun tidur sampai tidur lagi. Kepala daerah itu ngurusi semuanya. Di setiap hal itu pasti bagi saya sesuatu yang menarik untuk selalu saya kenang dan saya ambil pelajaran atau hikmah. Karena contoh sekarang pandemi saja. Pandemi saja itu bagaimana kita hampir di jam istirahat kita itu selalu terganggu oleh urusan yang berhubungan dengan masyarakat. Itu kan harus ada keikhlasan. Kalau tadi saya menyebut terganggu, ketika kata terganggu itu kemudian kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, maka kita kerja tidak akan merasa enjoy. Bu. Karena yang merasakan digangguin terus, nah gitu. Tapi kalau kemudian kata terganggu itu kita ganti dengan bahwa ini adalah sebuah amanah ketika kita bisa menolong orang, membuat orang yang panik, kemudian resah, tergantikan dengan senyuman, ketulusan ucapan terima kasih karena terbantu. Ini kan sesuatu yang membahagiakan bagi saya secara pribadi. Sehingga pengorbanan waktu istirahat, waktu dengan keluarga atau apapun itu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu lagi. Tetapi sesuatu yang sangat bermakna, karena setiap waktu yang kita korbankan itu ternyata ada hasil yang positif yang membuat orang terbantu dengan ikhtiar kita. Bu, ini ada buku namanya, judulnya sih bukan namanya, Soekarno di Mojokerto. Ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Ini maksud penerbitan buku ini apa, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Gini Pak Febi, Kota Mojokerto ini tidak lepas dari dua hal kalau kita berbicara tentang sejarah. Yang pertama adalah sejarah besar terkait Mojopahit. Saya tahu, Bu. Karena Mojokerto, ini menarik loh Pak. Ini ketika Apeksi tadi malam, ini sedikit keluar ya. Nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Tadi malam ini kan gala dinner. Gala dinner kebetulan duduk di sebelah saya ini adalah kepala daerah dan istri kepala daerah yang masih PLT. Masih PLT. Otomatis kan baru masuk nih di Apeksi gitu ya, karena PLT. Nah, ketika saya kenalan, Ibu dari mana gitu kan? Nah, kalau kebetulan beliau ketua TPPKK-nya. Nah, kalau saya wali kotanya sebenarnya. Oh, wali kota perempuan, betul. Mana? Mojokerto. Apa coba Pak Febi pertanyaannya? Selalu dan selalu ini dari waktu ke waktu. Apa itu? Jawa Tengah ya. Masih terjadi loh tadi malam. Geografinya kurang bagus kalau itu. Masih terjadi. Jadi begitu saya ngomong Mojokerto, Ibu, itu adalah
Kerajaan Mojopahit, pusat Kerajaan Mojopahit. Oh iya, saya tahu. Dekatnya Surabaya ini, Pak Wali Surabaya nih teman saya, saya bilang gitu. Iya. Nah, baru tuh bener. Iya. Jadi kembali lagi, Mojokerto kalau berbicara tentang sejarah ada dua sejarah besar. Yang pertama adalah Mojopahit, yang kedua adalah Soekarno. Soekarno ya. Kalau Mojopahit nggak ada orang yang nggak kenal. Contoh yang tadi saya ceritakan, betul. Mojokerto masih salah, kira-kira Jawa Tengah gitu ya. Tapi kalau sudah Mojopahit pasti tahu gitu. Tapi kalau Soekarno ini ternyata tidak banyak diangkat. Betul. Terkait bagaimana sejarah perjalanan hidup beliau semasa tinggal di kota Mojokerto. Ya betul, kalau itu betul. Justru yang banyak diangkat adalah Blitar dan Surabaya. Betul, kalau itu betul. Padahal, mohon maaf loh ya, Blitar ini kan hanya tempat pemakaman beliau gitu. Tetapi kehidupan beliau, masa-masa beliau ditempa. Itu lebih panjang di Mojokerto. Nah, hampir 9 tahun loh. Ya. Hampir 9 tahun di kota Mojokerto, tapi ini tidak pernah diangkat. Ya. Maka itulah Pak Febi yang membuat saya ketika menjabat sebagai kepala daerah. Nah, ini kan mumpung saya punya kewenangan ini. Mumpung saya punya kewenangan, mumpung saya punya otoritas untuk membangun daerah, membangun kota Mojokerto, maka sejarah ini saya angkat. Sejarah ini saya angkat, kemudian saya berkoordinasi salah satunya dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya, BPCB. Nah, karena bangunan ini sudah saya tetapkan sebagai bangunan cagar budaya, tentu ketika ini mau diangkat, direvitalisasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan satu pendidikan, dua pariwisata sejarah. Nah, ini kan harus ada keseimbangan bagaimana supaya tidak berbenturan dengan regulasi yang ada terkait cagar budaya. Nah, kemudian dalam rangka menyeimbangkan itu, untuk tadi literasi sejarah tentang Soekarno, maka kami terbitkanlah buku Soekarno ini. Di Mojokerto. Supaya orang lebih mudah untuk tahu. Karena selama ini kan kita membacanya kan dari buku biografinya beliau di Penyambung Lidah Rakyat itu. Betul. Nah, ini kami ambil salah satunya dari Penyambung Lidah Rakyat. Dari beberapa literasi kami ambil khusus yang menceritakan tentang beliau semasa di Mojokerto. Kami rangkum di situ. Supaya orang tidak lupa bahwa Bung Karno proklamator kita ini pernah 9 tahun tinggal dan hidup di Kota Mojokerto. Dan supaya juga orang tidak hanya membahas mengenai tempat pembuangan Bung Karno di Bengkulu, di Bangka, di Flores gitu ya Bu Jadi dia pernah tinggal. Bu, banyak para pejabat ini yang kemudian berusaha meninggalkan apa yang disebut sebagai warisannya di sana. Nah, dari 4 tahun menjadi pemimpin kota Mojokerto ini, apa Bu yang menurut Ibu yang sudah Ibu tinggalkan? Legacy lah orang sekarang bilang ya. Bisa cerita Bu, legacy yang Ibu tinggalkan untuk warga kota Mojokerto? Ya, bagi saya legacy itu kan harus sesuatu yang long life. Betul, gitu ya. Betul. Jadi betul. sisi kemanfaatannya harus jangka panjang. Ya, betul. Maka kalau berbicara tentang jangka panjang sebenarnya banyak hal. Ya. Tidak hanya sekedar sesuatu dalam tanda kutip fisik yang bisa dilihat dan dimanfaatkan, tetapi sebenarnya sebuah regulasi yang memberikan manfaat jangka panjang itu juga kami lakukan. Ya. Meskipun Pak Febi itu dari sisi politis biasanya nggak begitu kelihatan kan gitu. Apa itu? Padahal kan kemanfaatan itu juga jangka panjang gitu ya. Jadi saya pun menyeimbangkan dua hal ini. Dari sisi fisik, sesuatu yang bisa memberikan manfaat jangka panjang tentu adalah infrastruktur. Infrastruktur ini pasti sekarang kota Mojokerto ini bisa dilihat bahwa salah satu prioritas saya di dalam RPJMD adalah mewujudkan kota Mojokerto sebagai kota wisata berbasis sejarah dan budaya. Nah, sejarahnya Mojopahit dan juga sejarah Soekarno. Dan ini kita kemas sebagai salah satu potensi untuk wisata. Maka dari itu sekarang infrastruktur publik di kota Mojokerto sudah berubah coraknya ke arah Mojopahit. Gitu ya, semuanya bernuansa Mojopahit ya. Ya, jadi ini berbicara infrastruktur gitu ya. Sehingga tapi sekarang mesti harus ini dong Bu ya. Harus kolaborate sama kabupaten dong, ya kan? Karena kan lokasi yang diyakini sebagai keratonnya kan berada di wilayah kabupaten ya Bu ya.
Betul. KSPN Mojopahit kan ada di Trawulan. KSPN ya. KSPN Mojopahit ada di Trawulan. Kami ini sebagai penyangga. Jadi sebagai tempat untuk penyediaan berbagai sarana prasarana pendukungnya KSPN Mojopahit itu. Dan kebetulan Ibu mimpin wali kota di Mojokerto, kabupatennya masih bersaudara dengan Ibu juga kan, Bu Bupati Mojokerto kan. Jadi kolaborasinya mestinya lebih enak ya Bu. Iya, betul. Ya. Nah, jadi itu infrastruktur kita rubah semuanya sekarang bernuansa atau desain Mojopahitan, sehingga kelihatan berubah gitu ya. Secara bertahap setiap tahun pasti ada anggaran yang kita alokasikan ke sana. Sehingga mungkin kalau setahun belum begitu kelihatan. Tapi kalau sekarang 4 tahun kan sudah banyak itu bisa dilihat area-area publik. Mulai dari taman, jembatan, kemudian di kantor-kantor publik itu semua sekarang sudah pagar Mojopahit dan bangunan dengan arsitektur Mojopahit. Nah, kemudian kalau yang dari sisi non-infrastruktur gitu ya, kebijakan, tetapi insya Allah ini juga membawa manfaat jangka panjang gitu ya, meskipun tadi saya bilang ada sisi negatifnya di sana. Kami membuat pendidikan dan kesehatan yang semuanya gratis, dan itu kita sinergikan juga dengan beberapa pihak stakeholder di luar pemerintah Kota Mojokerto. Contoh sekarang begini, Pak Febi, kita tahu ya, kalau yang namanya Society 5.0, kemudian Industri 4.0, dampak positif kita semua sudah pada tahu. Yang kita nikmati hari ini dari kehidupan pribadi kita kan sudah berubah total gitu ya, dari dibandingkan zaman kita kecil gitu ya. Nah, tetapi dampak negatif apa yang membuat anak-anak generasi Z ini sekarang sudah komunikasi, interaksi sosial ini sudah sangat jauh menurun atau terdegradasi dibandingkan kita zaman dulu. Karena kurangnya bersosialisasi secara tatap muka gitu. Mereka justru ini menumbuhkan dampak egoisme, kekurangpekaan sosial, kemudian mudah masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari budaya luar ke kita. Sekarang banyak sekali anak-anak usia belasan tahun yang seharusnya dia laki-laki tetapi dandannya menjadi keperempuan-perempuanan dan sebaliknya. Ini kan tidak bisa kita pungkiri, tugas kita bersama sebenarnya menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka kepada jati dirinya bahwa kita ini loh Indonesia, kita ini loh sebagai makhluk yang beragama, apapun agama kalian. Maka ini kita upayakan dengan bersinergi. Contohnya kami dengan Polres, dengan Kejaksaan, dengan BNN, dengan akademisi, membuat satu program untuk tim pendampingan keluarga. Jadi mereka tidak hanya diberikan pendidikan formal di sekolah, tapi sampai di rumah-rumah juga mereka kita dampingi. Per Dasawisma itu kami ada tim pendamping keluarganya yang lintas stakeholder. Ini sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, ini dampaknya memang tidak bisa dilihat setahun 2 tahun. Puluhan tahun ke depan kita menyelamatkan. Dan ini harus sustainable. Gitu ya. Itu ya yang Ibu gitu jadi obsesi ya. Iya. Karena kita kan perempuan ibu gitu ya. Punya putra, punya putri lah gitu Ibu ya. Jadi kan kepingin menyelamatkan generasi penerus bangsa ke depan. Memang tidak semua keluarga atau orang tua memutuskan anaknya di tempat pendidikan yang tepat, contohnya boarding school, yang memang 24 jam bisa terawasi oleh tenaga-tenaga di sana. Tapi bagaimana ketika orang tua tidak memutuskan itu sebagai pilihan untuk mendidik putra-putrinya. Nah, dan pengaruh negatif ini kan luar biasa saat ini. Nah, itu yang salah satu legacy yang ingin siapapun nanti ke depan ini juga punya visi yang sama dengan saya. Karena ini sebenarnya sangat punya pengaruh besar 10-20 tahun ke depan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa kita. Bu, Ibu ini masa tugasnya akan berakhir tahun depan, betul ya Bu ya? Ibu mau terusin lagi atau gimana ini? Berhenti dulu dong, karena kalau itu iyalah, kalau itu ya Bu. Maksudnya nanti kan ada pemilu raya ini ya. Betul. Tahun 2020 ampe kalau orang bilang di sini. Ibu tertarik jalan terus atau sekian aja gitu? Kalau saya begini Pak, dari apa yang sudah saya kerjakan di Kota Mojokerto,
saya lihat dampaknya dulu. Apakah selama ini 5 tahun itu memang sudah memberikan dampak positif kepada masyarakat dan ada sesuatu yang harus dilanjutkan menurut masyarakat, tentu ini adalah sebuah amanah yang harus saya laksanakan. Tetapi kalau masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan saya, ya berarti saya kan tidak boleh memaksakan diri. Tapi kalau saya lihat Ibu kalau maju menang mutlak nih. Dilihat hasil surveinya. Ya kan Mojokerto sudah berubah total, bagus, asri. Ya sudah Bu, maju aja menang mutlak Ibu pasti. Insya Allah Bu ya. Dilihat hasil surveinya. Di situ akan ketahuan karena itu adalah suara masyarakat. Iya. Baik, Tribuners, kita ngobrolnya asik nih dengan Neng Ita, Wali Kota Mojokerto, soal UKM, bagaimana obsesi yang sudah beliau ingin tinggalkan buat Kota Mojokerto, dan tentu saja tadi yang pertanyaan terakhir, kalau memang masyarakat Kota Mojokerto menghendaki beliau jalan terus, Ibu kan tidak keberatan kan? Ya. Tentu saja. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Wali Kota Mojokerto yang saat ini berada di Kota Padang untuk menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Kota Padang yang nanti akan berlangsung pada tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus. Saya Febi Mahendra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.